Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azibatul Habibah, mahasiswa Fisika Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi yang berkaitan dengan penugasan UTS Praktikum Fisika Radiologi, Diagnostik, dan Radioterapi. Baiklah, yang pertama, saya akan membahas mengenai Quality Control dan Quality Assurance Radioterapi, Peraturan Bapeten RI Nomor 2 Tahun 2018 dan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1250 Tahun 2009. Untuk yang pertama adalah Quality Control dan Quality Assurance Radioterapi. Radioterapi yang dimaksud saya akan khususkan hanya berkaitan dengan brachytherapy dengan teleterapi. Nah, yang pertama ada brachytherapy. Brachytherapy adalah metode perawatan di mana sumber radioaktif tertutup digunakan untuk mengirimkan radiasi pada jarak pendek melalui aplikasi interstisial, intrakavitari, atau permukaan. Brachytherapy adalah pengobatan kanker stadium lanjut. Biji radioaktif atau sumber ditempatkan di dekat tumor itu sendiri, memberikan dosis radiasi yang tinggi untuk tumor sekaligus mengurangi paparan radiasi pada jaringan sehat di sekitarnya. Istilah brachy dalam bahasa Yunani yang adalah artinya jarak pendek. Brachytherapy adalah terapi radiasi diberikan pada jarak lokal, tepat, dan berteknologi tinggi. Sumber radioaktif yang digunakan dalam brachytherapy sejak tahun 1898 yaitu radium, di mana di masa lalu brachytherapy kebanyakan dilakukan dengan sumber radium atau radon. Saat ini penggunaan radionuklida yang diproduksi secara artifisial seperti cesium, iridium, dan lain-lainnya lebih umum. Perkembangan teknis dalam beberapa dekade terakhir telah mendorong peningkatan minat dalam terapi brachytherapy. Pengenalan sumber energi rendah perangkat afterloading untuk mengurangi paparan personal dan perangkat otomatis dengan kendali jarak jauh untuk memberikan paparan radiasi yang terkontrol dari sumber aktivitas tinggi. Untuk brachytherapy, cara kerjanya adalah dengan high dose rate atau HDR brachytherapy. Kateter tipis pertama ditempatkan dalam tumor. Kateter kemudian terhubung ke afterloading HDR. Mesin ini mengandung radioaktif tinggi iridium pelat tunggal pada akhir kawat. Pelat didorong ke masing-masing kateter satu persatu di bawah kontrol komputer. Kontrol komputer beberapa lama pelat tetap di setiap kateter. Waktu tinggal, di mana sepanjang kateter harus berhenti sejenak untuk melepaskan radiasi atau dalam posisi diam. Dengan beberapa kateter yang ditempatkan dalam tumor, HDR brachytherapy dapat memberikan pengobatan yang sangat tepat yang hanya membutuhkan waktu beberapa menit setelah serangkaian perawatan, kateter yang dihapus dan tidak ada biji radioaktif yang tersisa di dalam tubuh. Selanjutnya, yang kedua ada teleterapi. Quality assurance atau jaminan kualitas pada teleterapi COBAL 60 harus serupa dengan akselerator linear atau kecuali bahwa beberapa aspek quality assurance diamanatkan oleh Nuclear Regulatory Commission atau NCR. NCR itu memerlukan kalibrasi penuh dari unit teleterapi. Yang pertama, sebelum penggunaan medis pertama dari unit tersebut. Selanjutnya, bila mana pengukuran pemeriksaan langsung berbeda lebih dari 5% dari keluaran pada kalibrasi penuh terakhir dikoreksi untuk peluruhan radioaktif. Mengikuti penggantian sumber atau relokasi unit,
perbaikan berikut yang dapat mempengaruhi rakitan eksposur sumber dan dengan interval tidak melebihi 1 tahun. Persyaratan NCR. Persyaratan NCR untuk pemeriksaan kalibrasi penuh meliputi keluaran berdasarkan dalam lebih dari 3% untuk berbagai ukuran lapangan dan jarak yang digunakan secara klinis. Kebetulan bidang radiasi dan cahaya. Nah, di sini terdapat tabel untuk periode quality assurance pada COBAL 60. Bisa dilihat, di sini ada daily, ada weekly, monthly, dan ada annual. Selanjutnya, yang kedua yang kita bahas adalah mengenai Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang uji kesesuaian pesawat sinar X, radiologi, diagnostik, dan intervensional. Kendali mutu radiodiagnostik. Di dalam peraturan Bapeten tersebut, yang pertama ada kendali mutu radiodiagnostik. Uji kesesuaian pesawat sinar X, radiologi, diagnostik, dan intervensional adalah serangkaian kegiatan pengujian untuk memastikan pesawat sinar X dalam kondisi andal. Nah, untuk pengujiannya dilakukan secara berkala, paling lama setiap 3 tahun sekali untuk pesawat sinar X mamografi dan setiap 4 tahun sekali untuk pesawat sinar X radiografi umum, pesawat sinar X fluoroskopi, pesawat sinar X CT scan, dan pesawat sinar X UV. Perlakuan uji. Uji kesesuaian dilakukan terhadap pesawat sinar X yang belum memiliki sertifikat uji kesesuaian, pesawat sinar X yang akan melampaui masa pengujian berkala, dan pesawat sinar X mengalami perbaikan atau penggantian pada komponen yang mempengaruhi parameter uji kesesuaian. Selanjutnya, dalam peraturan tersebut juga diatur bahwa hasil uji terdapat 3 kondisi. Nah, hasil uji kesesuaian menunjukkan 3 kondisi pesawat sinar X yang andal, yaitu andal dengan perbaikan atau tidak andal berdasarkan nilai lolos uji parameter uji kesesuaian dan atau parameter uji kebocoran wadah tabung. Kondisi pesawat sinar X andal dengan perbaikan harus diperbaiki dalam waktu paling lama 3 bulan sejak tanggal notisi dikeluarkan dan harus diuji kembali terhadap parameter uji kesesuaian yang tidak lolos dalam hal kondisi pesawat sinar X tidak andal, maka dilarang untuk digunakan. Persyaratan lembaga uji. Lembaga uji kesesuaian harus memenuhi persyaratan manajemen dan persyaratan teknis, yaitu manajer puncak, manajer mutu, manajer teknis, tenaga ahli, penguji berkualifikasi, dan pelaksana administrasi. Metode uji disusun oleh lembaga uji kesesuaian sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan atau diusulkan dan disetujui oleh kepala badan. Metode uji dilakukan sesuai dengan jenis perawatan sinar X. Yang berikutnya ada lembaga uji kesesuaian. Lembaga uji kesesuaian harus memastikan bahwa piranti lunak yang digunakan dalam pengujian dan pengolahan data dikendalikan dan divalidasi. Perlindungan terhadap keutuhan dan kerahasiaan pemasukan data, penyimpanan data, dan pengolahan data telah ditetapkan dan diterapkan. Dan yang terakhir, komputer dan peralatan otomatis dipelihara untuk memastikan kelayakan fungsinya. Berikutnya ada jaminan mutu. Untuk menjamin ketertelusuran pengukuran semua peralatan wajib dikalibrasi
dilakukan secara berkala paling sedikit 1 kali dalam 2 tahun. Jaminan mutu hasil pengujian dilakukan melalui uji banding antar sesama lembaga uji kesesuaian. Lembaga uji kesesuaian wajib membuat, memelihara, dan menyimpan rekaman, sertifikat atau notisi uji kesesuaian, dan laporan hasil uji kesesuaian. Materi yang terakhir atau yang ketiga pada video kali ini yaitu berkaitan dengan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 1250 tahun 2009, yaitu tentang pedoman kendali mutu pengendalian kualitas peralatan radiodiagnostik dengan Rahman kendali mutu. Ruang lingkup program ini berlaku bagi semua peralatan yang berhubungan dengan penggunaan sinar X untuk tujuan diagnostik pada manusia dan sarana pendukungnya yaitu pesawat sinar X diagnostik terpasang tetap fix atau stationary dan pesawat sinar X mobile tanpa dilengkapi dengan fluoroskopi. Sedangkan sarana pendukung tersebut adalah kamar gelap, processing film, peralatan proteksi radiasi, kaset, dan tabir penguat, dan film radiografi kotak amatan atau fuse box. Berikutnya adalah kendali mutu atau quality control. Pesawat sinar X diagnostik terpasang tetap atau fix atau stationary, sinar X dipasang permanen. Dalam hal ini, tidak termasuk pesawat sinar X seluler yang digunakan dan digunakan pada ruangan yang tetap. Pesawat bebasnya atau pemakaiannya dapat dipindahkan dari satu ruangan ke ruangan lainnya, termasuk pesawat sinar X yang digunakan dan digunakan pada ruangan yang tetap. 6/68 awak sinar X mobile adalah pesawat sinar X yang dalam. Peralatan pengujian adalah peralatan yang digunakan untuk mengukur parameter kendali mutu pesawat sinar X dan pendukungnya agar sesuai dengan standar yang ditetapkan. Berikutnya ada pengujian. Hal-hal yang dilakukan sebelum melakukan pengujian adalah yang pertama perizinan, yang berikutnya sebelum melakukan penguji mengacu pada buku terbaru, yaitu yakinkan bahwa syarat perizinan yang dikeluarkan oleh lembaga atau badan regulasi telah dipenuhi, antara lain perizinan pemanfaatan alat yang dikeluarkan oleh Badan Pengawas Tenaga Nuklir atau Bapeten dan perizinan pelayanan radiologi diagnostik yang dikeluarkan oleh Departemen Kesehatan Republik Indonesia atau Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota. Berikutnya, rating alat dan tegangan penggunaan tegangan tabung sinar X. Penggunaan alat penganalisis berkas sinar X non-invasif, proteksi radiasi, dan dokumen hasil pengujian. Kegiatan kendali mutu. Kegiatan ini dibagi ke dalam 3 kegiatan besar, yaitu kegiatan kendali mutu untuk pesawat sinar X, untuk perlengkapan radiografi, dan untuk ruang pemroses film radiografi. Yang berikutnya, berikut penjelasan mengenai ketiga kegiatan kendali mutu tersebut. Yang pertama, kendali mutu untuk pesawat sinar X yang terdiri dari pengujian terhadap tabung kolimasi, iluminasi lampu kolimator, berkas cahaya kolimasi, berkas cahaya kolimasi. Yang kedua, pengujian terhadap tabung pesawat sinar X. Terdapat kebocoran rumah tabung, tegangan tabung, dan waktu eksposi. Yang ketiga, pengujian terhadap generator pesawat yang terdiri dari keluaran radiasi, reproduktibilitas, half value letter atau HVL. Yang keempat, pengujian terhadap pengendalian eksposur otomatis. Yang pertama ada kendali paparan atau densitas standar. Kedua ada penjajakan ketebalan pasien dan kilovoltage.
Yang ketiga ada waktu tanggap minimum. Nah, untuk yang kedua yaitu kegiatan kendali mutu untuk perlengkapan radiografi, yaitu terdiri atas 4 pengujian. Pengujian pertama yaitu dilakukan terhadap film dengan komponen optimasi film radiografi, sensitivitas film radiografi. Yang kedua ada pengujian terhadap kaset dan tabir penguat, yaitu ada 3 aspek yang diuji. Yang pertama, kebocoran kaset radiografi, kebersihan tabir penguat atau intensifying screen. Yang ketiga, kontak tabir penguat dengan radiografi film. Pengujian yang ketiga yaitu dilakukan untuk alat pelindung diri berupa infeksi kebocoran. Yang keempat, pengujian dilakukan pada tingkat pencahayaan film illuminator atau viewing scope. Yang terakhir ada kegiatan kendali mutu untuk pesawat Sinar X yang terdiri dari 4 pengujian. Pengujian yang pertama terhadap rancangan ruangan ada 2 aspek yang diuji yaitu kebocoran kamar gelap, lampu aman kamar gelap. Yang kedua ada pengujian terhadap alat pemproses film radiografi otomatis. Yang ketiga ada pengujian alat pemproses film radiografi secara manual. Terdapat 3 aspek pengujian yaitu pengadukan larutan, penggantian larutan, dan penyimpanan bahan kimia. Yang terakhir ada pengujian terhadap alat pemproses film thermal. Terdapat 2 aspek yang diuji yaitu penetapan nilai densitas rujukan, verifikasi penerimaan resolusi spasial, dan tingkat artefak. Baiklah, sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat, semoga bisa menjadi ilmu baru untuk kalian sebagai penonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.